Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Dita? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Baik, hari ini saya akan menjadi uh, observer atas proses coaching yang akan nanti Bu Dita lakukan bersama Pak Dika. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, di antaranya kompetensi yang nanti akan dikembangkan, kemudian kompetensi yang akan dicapai terhadap si coaching gitu ya. Baik, langsung aja Ibu ya. Yang pertama itu kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coach saya. Kemudian mencoba untuk memberikan pertanyaan kebobot kepada coach saya agar coach saya bisa menggali serta menghasilkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang terakhir saya ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh ketika melakukan coaching. Jadi lumayan banyak ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan kali ini. Nah kira-kira Bu, Ibu kalau sesuai dengan skala penilaian Ibu antara 1 sampai 4, Ibu ada di posisi mana Ibu? Sebagai seorang coach, Sebagai seorang coach. mungkin 3 ya Pak. Oh berarti Ibu udah sering Ibu ya? Udah sering Ibu lakukan proses coach ini, tapi memang belum berkesinambungan gitu. Baik, kalau boleh tahu kompetensi yang lebih spesifik dari proses coaching ini apa Bu? Yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang harus saya kembangkan itu seperti pendengar aktif ya Pak, karena itu penting banget dalam proses coaching. Kemudian bagaimana saya lebih bisa memberikan pertanyaan kepada coaching. Kemudian kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai dari coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Sementara saya lagi menuntun waktunya permasalahan sehingga harapan-harapan dan tujuan coaching tersebut tercapai. Baik, semoga nanti selama proses coaching ini berjalan dengan baik, alur-alurnya Ibu selesaikan, Ibu laksanakan sesuai alur. Nah, semoga prosesnya lancar dan memberikan hasil yang terbaik baik bagi Ibu maupun bagi coach sendiri ya Bu. Baik, silahkan nanti Ibu laksanakan proses coachingnya. Nanti saya akan mengamati bagaimana alur coachingnya berjalan. Nah, nanti setelah coaching kita lakukan refleksi ya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Bu Dita, maaf, saya meminta waktunya sedikit karena ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Dita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik, Pak Dika, silakan jika ada hal yang dibawa cerita. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa dalam kelas saya, murid saya merasa kurang antusias dalam proses pembelajarannya. Itu yang membuat saya merasa dalam metode mereka itu tidak antusias dalam proses mengumpulkan tugas, kurang lebih 50% dalam proses mengerjakan tugas dari yang saya sampaikan. Jadi menurut Pak Dika sendiri, yang Bapak harapkan dari sejatinya saya ingin berharap dan komunikasi kita hari ini bisa menunjukkan solusi-solusi positif untuk proses saya kedepannya mengenai anak kelas saya. Menurut Pak Dika, apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu
antusias dan tidak antusias dalam pembelajaran Bapak? Memang ya secara jujur saya merasa bahwa proses pembelajaran yang saya laksanakan itu sedikit membosankan sepertinya ya kalau saya amati sendiri. Kemudian juga monoton, kemudian juga saya kan dominannya praktek, tapi saya sepertinya lebih dominan banyak berkomunikasi atau bicara dengan peserta didik sehingga anak itu belum berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang mereka harapkan. Akhirnya mereka jadi ada apa namanya ya, sulit untuk aktif atau mengikuti proses pembelajaran. Jadi kira-kira hal apa yang bisa membuat murid-murid Bapak itu antusias gitu pada pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya harus melakukan proses keterbalikan dari apa yang dilakukan sekarang. Saya kan melakukan sekarang membosankan. Saya pengen tidak ingin membosankan, menyenangkan sehingga anak bisa terlibat untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, saya sebenarnya dengan Pak Doni kalau kayak gini. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid itu merasa asik, enjoy dalam pembelajaran Bapak itu sepertinya kalau menurut saya ya memang kan pembelajaran harus berpusat pada murid kan. Jadi saya merasa harus berpusat pada murid, kemudian menginginkan kebutuhan dari murid itu sendiri sehingga melaksanakan pembelajaran yang tidak membosankan. Kemudian ada poin-poin penting ice breaking saya perlu tingkatkan lagi, sepertinya harus saya variasikan lagi untuk membuat anak-anak menjadi senang ataupun games yang sifatnya games tapi dalam urusan sebuah pembelajaran, artinya mereka belajar dalam bentuk permainan. Kira-kira mungkin begitu sih kalau menurut saya. Bapak punya solusi seperti itu saya setuju nih Pak dengan Bapak. Kemudian Pak, itu kan untuk terkait anak yang tidak antusias, Bapak mencoba untuk menghadirkan pembelajaran yang asik. Kemudian terkait perihal anak-anak yang malas untuk mengumpulkan tugas nih Pak, tadi sempat Bapak bilang. Solusi dari Bapak apa nih Pak kira-kira agar anak bisa lebih rajin, lebih semangat mengerjakan tugasnya Pak? Memang saya kan ingin tadi harapannya anak itu dapat pemahaman lebih banyak, tapi sepertinya tugasnya terlalu banyak buat mereka sehingga mereka akhirnya malah menjadi beban yang tidak dapat terselesaikan oleh mereka sendiri. Itu sih yang saya rasakan seperti itu. Jadi nanti Bapak mau rencana mengurangkan tugasnya gitu Pak, atau dibagi dengan tugas lain sih, ya Pak ya? Iya. Nah, tadi Bapak bilang kalau pembelajaran Bapak di kelas itu membosankan ya? Betul. Kira-kira kalau dari saya tahu nih, ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas, Bapak menghadirkan atau mencari sumber itu biasanya dari mana kalau sumber-sumber itu? Umumnya sih dari perpustakaan aja sih. Dari perpustakaan ya? Kalau misalkan solusi lain atau sumber-sumber lain biasanya bisa nggak Bapak menggunakan sumber yang lain selain perpustakaan? Sepertinya bisa Bu ya, kayak sosial media itu juga pakai sepertinya ya, kayak YouTube, kemudian bacaan-bacaan ibu ya, sepertinya itu bisa menjadi bahan untuk sumber daya baru bagi peserta didik, sepertinya itu sih Bu ya. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak yang ada di dalam kelas itu apa saja? Yang pertama tentu saya ingin merancang pembelajaran yang menghasilkan dengan menggunakan sumber pembelajaran yang berbeda seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ada YouTube, ada TikTok, dan kemudian saya akan memberikan tugas yang tentu akan menjadi lebih sederhana lagi, yang sehingga aku tidak merasakan berbani. Kemudian tentu saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang memang Pak itu memberi kesempatan anak-anak yang bisa memilah dan memilih, oh saya suka dengan metode ini, saya dengan metode ini, saya dengan metode ini. Itu yang membuat saya menjadi yakin proses pembelajaran mungkin akan lebih menyenangkan lagi, sehingga murid terkesan tidak dipaksa, tapi mereka sadar diri bahwa proses pembelajaran itu berlangsung seperti itu tanpa ada rasa paksa. Bagus sekali Pak, langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan. Semoga apa yang Bapak ingin berhasil. Kemudian apa komitmen Bapak kepada rencana Bapak? Ya, komitmen saya sih memang saya ingin membuat suatu proses pembelajaran yang sifatnya itu selalu
menyenangkan dan mengasihkan. Bagaimana seorang guru itu datang di sana dengan sukacita, dengan rai tawa, kemudian canda tawa, kemudian ketika sedih itu dihidupkan gitu. Bagaimana kita pergi dengan sedih, kita dihidupkan kembali untuk hadir. Itu yang menjadi komitmen saya. Kemudian saya dapat menjalankan proses pembelajaran mereka belajar, artinya yang diajak dengan lakukan mulai dari mengembangkan anak, kemudian mengembangkan potensi kondisi zaman, kondisi alam, bagaimana mengembangkan potensi yang ada gitu. Itu hal-hal yang ingin saya terus komitmenkan kepada saya dan murid saya, sehingga akhirnya anak itu belajar tanpa ada rasa paksa, akhirnya belajar dengan mengalir saja. Untuk waktunya kira-kira Bapak menerapkan solusi Bapak yang tadi Bapak kapan Pak? Waktunya saya ingin laksanakan secepat mungkin di pertemuan minggu ini sudah sampai mungkin di pertemuan berikutnya, dan pertemuan berikutnya saya akan langsung konsistensikan bagaimana proses yang sudah saya komunikasikan di hari ini, semoga bisa terus menjadi komitmen saya ke depan. Kira-kira setelah Bapak melaksanakan langkah-langkah tersebut dalam pembelajaran Bapak, kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi Pak untuk menindaklanjuti hasil? Proses pembelajaran kan minimal harus satu materi terselesaikan. Artinya saya membutuhkan 3 pertemuan, minimal 2 atau 3 pertemuan. Mungkin di minggu ketiga baru kita bisa memiliki hasil dari proses saya dengan murid di dalam kelas itu. Oke, terima kasih nih Pak Dika ya. Siap, Berita, terima kasih banyak. Langkah pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak terapkan itu luar biasa sekali. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Siap, terima kasih Berita. Baik, kemudian Pak, gimana tuh perasaan Ibu? Kita senang sekali Pak karena saya mampu menuntut coaching saya yaitu Pak Dika dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Pak Dika pada kali ini. Oke. Lupa. Di kesempatan kali ini di pasca observasi itu ada beberapa yang harus saya tanyakan ke Ibu ya, terkait kompetensi dari proses coaching tadi Bu. Kompetensi apa yang sudah yang Ibu kembangkan, kemudian sudah Ibu lakukan di tahap coaching tadi Mas? Kompetensi yang sudah saya lakukan dan sudah saya kembangkan itu yang pertama, saya mencoba untuk hadir penuh pada saat coaching itu berlangsung. Kemudian saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik ya, mencoba untuk menangkap poin-poin penting yang disampaikan coaching kepada saya tentang permasalahannya. Kemudian saya juga mencoba untuk menggali apa yang sedang dirasakan Pak Dika untuk saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, ada beberapa catatan Ibu ya tadi saya amati, memang alurnya sudah benar-benar Ibu lakukan, mulai dari tujuan dari coaching ini apa, sudah ada, sudah apa, kemudian Ibu mengganti informasi dari si coaching dengan melakukan identifikasi, menggali pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali rencana yang akan dilakukan oleh coaching ke depan, kemudian sebagai tanggung jawabnya pun sudah muncul. Jadi dengan merencanakan kegiatan coaching selanjutnya setelah rencana aksinya dilakukan. Kemudian Bu, di coaching berikutnya Bu ya, kalau ada coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selain yang hari ini sudah Ibu kembangkan? Apakah ada kompetensi yang lain yang akan Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang lain yang masih kembangkan itu mungkin kemitraan ya, agar saya dengan coach itu bisa lebih luasa ketika melakukan coaching tersebut. Jadi mesti harus dibangun dulu Pak kemitraan saya dengan coaching ini karena saya lakukan, kemudian tetap fokus dalam coaching sehingga saya bisa
menangkap poin-poin penting yang ingin disampaikan coaching, permasalahan ini disampaikan coaching pada saya seperti itu. Baik, Ibu sudah bagus. Saya berharap kemudian ini mungkin juga harapan Ibu nanti kompetensi Ibu dalam hal coaching terhadap rekan sejawat itu ini akan semakin meningkat. Kemudian kita sebagai guru bisa memberikan solusi terhadap rekan kita dengan proses coaching yang akan kita lakukan dulu ya. Baik, terima kasih. Semoga ke depan Ibu jadi lebih baik lagi dalam proses coaching. Begitu juga saya juga sama berharap demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga Pak Jemaah.